Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Novita Sari. Di sini saya mewakili dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang lembaga bisnis syariah yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Oktavia Triutami, Ica Kurniasari, dan Dwi Rahmini Pangastuti. Silahkan disimak, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Awalnya, bank berasal dari kata Itali banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Nah, bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan financial intermediate. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas. Komoditas ini antara lain 1. Memindahkan uang, 2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, 3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, 4. Membeli dan menjual surat-surat berharga, 5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, 6. Membeli jaminan bank. Selanjutnya, Islam memperkenalkan bank Islam atau sering disebut dengan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga. Bank ini adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Antonio dan Permata Atwaja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang taat cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Selanjutnya, bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai tetapi bekerja sama atas dasar prinsip-prinsip akad. Prinsip-prinsip ini terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, prinsip wadiyah atau titipan atau simpanan. Al-wadiyah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijadikan dan dikembalikan kepada kapan saja di penitipan menghendaki. Secara umum, terdapat dua jenis wadiyah, yaitu wadiyah yad al-amanah dan wadiyah yad ad-damamah. Yang kedua, prinsip mudorobah atau bagi hasil. Prinsip mudorobah adalah suatu kerjasama antara pihak yang menyediakan dana dengan pihak yang mengelola dana. Biasanya diterapkan untuk peminjaman modal. Yang ketiga, prinsip tijarah atau murobahah atau jual beli adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.
Jenis-jenisnya adalah salam dan istina. Biasanya diterapkan untuk barang atau konsumsi. Yang keempat adalah prinsip ijarah atau sewa. Prinsip ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, dengan atau tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Jenis-jenis ijarah adalah ijarah murni dan ijarah al-mutahiyah bin tamlik. Biasanya diterapkan untuk jasa atau manfaat. Yang kelima adalah prinsip jasa. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis-jenisnya adalah wakalah dan hawalah atau ajak piutang atau factoring. Di sini saya akan menjelaskan terkait Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan satu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undang terkait Pegadaian Syariah. Di mana tujuan Pegadaian Syariah antara lain ikut berperan dalam melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintah di bidang ekonomi. Kedua, menerapkan sistem gadai bebas bunga yang berfungsi menjaring pengaman sosial. Selanjutnya, membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan syariat yang mudah. Landasan hukum Pegadaian Syariah diantaranya dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Mudassir, surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam hadis ada menurut riwayat Syafi'i dan Darutri bahwa barang yang digadaikan tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawab adalah jika ada kerugian. Kemudian dalam istihad ulama bahwa ulama berkata gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah bertentangan akan kebolehannya dengan juga landasan hukumnya. Ada rukun Pegadaian Syariah yang antaranya yang pertama yang menggadaikan, yang kedua yang menerima gadai, yang ketiga barang yang digadaikan, keempat ada hutang, dan kelima adalah sikhat, ijab, dan qabul. Kemudian ada syarat Pegadaian Syariah, di antaranya rahin dan murtahin. Kemudian ada sikhat, ada marhunhih atau utang, dan ada almarhun barang. Kemudian akad perjanjian gadai. Ada 3 syarat. Yang pertama harus berupa suatu barang. Kedua, penetapan kepemilikan pegadaian atas suatu barang yang digadaikan. Ketiga, barang yang digadaikan dapat dijual jika sudah pada masa pelunasan hutang gadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Yang kedua yaitu landasan hukum asuransi. Terdapat dalam Al-Quran yaitu Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, atau yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Dan yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 58. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat.
Yang ketiga yaitu dari kaidah fikih, yang artinya hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengatakan mengharamkannya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi timbal balik. Beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan untuk meringankan beban dari mereka yang terkena kecelakaan. Jika uang habis, maka dilakukan iuran lagi sampai seterusnya. Nah, yang kedua yaitu asuransi jiwa. Asuransi atas jiwa orang-orang yang menanggung atas jiwa orang lain. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan dalam polis apabila meninggal dunia atau melewati masa-masa tertentu. Nah, yang ketiga yaitu asuransi atas bahaya yang menimpa badan. Asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, asuransi kaki, atau asuransi penyakit tertentu. Nah, yang keempat yaitu asuransi pada bahaya pertanggungjawaban sipil. Asuransi yang diadakan terhadap benda-benda seperti asuransi rumah, mobil, kapal udara, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu pandangan ulama terhadap asuransi. Nah, yang pertama yaitu pendapat ulama yang mengharamkan asuransi, yaitu seperti Sayyid Sabiq, Yusuf Qaradawi, Muhammad Bahit Al-Muti. Mereka mengharamkan segala macam asuransi karena menurut mereka asuransi mengandung unsur judi, unsur tidak jelas atau tidak pasti, unsur riba, dan unsur eksploitasi. Nah, yang kedua yaitu pendapat para ulama yang memperbolehkan asuransi seperti Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zaroh, Muhammad Yusuf Musa. Nah, mereka adalah para ulama yang memperbolehkan asuransi karena tidak ada nas yang melarang. Kedua belah pihak berjanji memikul tanggung jawab masing-masing, menguntungkan kedua belah pihak, mengandung kepentingan umum, termasuk akad kerjasama atau mudarobah, termasuk syirkah ta'awuniyah atau tolong-menolong. Lalu, ulama lainnya melihat jenis dan praktik asuransi. Jika tidak melanggar ketentuan syariat, maka boleh, tetapi jika melanggar, maka asuransi haram. Materi selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran, jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pasar modal syariah secara sederhana diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Mekanisme pasar modal syariah adalah kegiatan utamanya mengenai emiten, yaitu jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Pasar modal juga mampu menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Kemudian terdapat beberapa manfaat dari pasar modal syariah, yaitu menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Kemudian memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Manfaat yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
Kemudian manfaat yang terakhir yaitu menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah yaitu semua saham harus diperjualkan kepada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Kemudian terdapat 3 struktur pasar modal syariah. Yang pertama, pengelola pasar modal. Pada struktur ini terdiri dari 5 badan atau lembaga. Yang pertama yaitu Bapepam LK, bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang kedua, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran, jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang ketiga, lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang keempat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini bertujuan menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian yang terakhir, penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Struktur yang kedua yaitu para pelaku pasar modal. Yang pertama adalah emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua, investor. Yang ketiga, perusahaan pengelola dana, merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Yang keempat, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Struktur yang ketiga yaitu lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, lembaga penunjang pasar perdana. Lembaga penunjang untuk emisi saham meliputi penjamin emisi efek atau underwriter, akuntan publik yang disahkan BPKP, konsultan hukum, notaris, agen penjualan, dan perusahaan penilai. Sedangkan lembaga penunjang untuk emisi obligasi meliputi wali amanat atau trustee, penanggung atau guarantor, dan agen pembayaran atau paying agent. Yang kedua, lembaga penunjang pasar sekunder. Yang pertama yaitu perusahaan efek, menjalankan satu atau beberapa kegiatan. Yang kedua, pedagang efek, yaitu menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga. Yang ketiga, perantara pedagang efek. Yang keempat, biro administrasi efek. Kemudian dalam pasar modal pasti terdapat sebuah resiko. Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga atau price volatility. Resiko yang mungkin dapat dihadapi oleh investor antara lain, yang pertama, resiko daya beli atau purchasing power risk. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, resiko bisnis atau business risk. Suatu resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar imbalan atau dividen. Yang ketiga yaitu resiko tingkat bunga atau interest rate risk. Kenaikan tingkat bunga tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Yang keempat, resiko pasar atau market risk. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah resiko likuiditas atau liquidity risk, yaitu resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMT. BMT kependekan dari Balai Usaha Mandiri, yang merupakan lembaga keuangan mikro yang
yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama ada Baitul Matamwil atau rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro. Yang kedua Baitul Mal atau rumah harta menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selanjutnya asas dan landasan BMT. Berdasarkan pedoman cara pembentukan BMT dinyatakan bahwa BMT itu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, dan ketakwaan. Profil dari BMT. BMT memiliki tujuan yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Visi BMT yaitu mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota. Misi BMT yaitu membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, berkemakmuran, kemajuan. Fungsi BMT yaitu pertama mengidentifikasi, mobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat. Tinggi kualitas SDM anggota agar menjadi lebih profesional dan islami, menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Ciri-ciri utama BMT. Yang pertama, berorientasi bisnis yaitu mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi yang paling banyak itu untuk anggota dan lingkungannya. Kedua, bukan lembaga sosial tapi dimanfaatkan mengefektifkan zakat, infak, sedekah bagi orang banyak. Ketiga, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan seorang dari luar masyarakat. Itu presentasi dari kami. Dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah itu merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya. Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, syariat merupakan nilai utama yang menjadi paling terfokus maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi. Lembaga bisnis syariah mempunyai berbagai banyak lembaga yang sudah dijelaskan dari bank syariah, pegadaian syariah, BMT, asuransi syariah. Dalam menjalankan transaksi bisnis, dalam bisnis syariah terdapat model-model bisnis diantaranya dari lembaga tersebut, di mana semua model-model bisnis itu berbasis syariah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.